mobilnya telah sampai guys. Mobil yang kita tumpangi menuju ke Bone ya. Rumah semuanya. Hanya terus berharap ini bukan kenyataan. Kau pergi ke dunia. Setidaknya ada yang hari ini gitu, yang beneran hari ini. Kirimkan ini tadi nama-nama juga. Sudah saya kirim. Biar makanya tidak ada celahnya. Iya. Pasang kayu bagus. Tank juga ada. Yang bisa kabetes itu ternyata terjemahannya lebihnya. Itu hari kita waktu di Tidak boleh. ya boleh akhirnya dikirim nih. Cina. Siapa yang dikirim? Perempuannya atau laki-laki? Danau tempe. Masya Allah. Ini Ibu Bupati. Ada
obat tradisional yang tidak dibeli bisa dibeli. Mundur lagi sini, mundur. Mundur dulu, mundur. Jadikan orang di sana. Iya, iya, siap. Pak Biro, sini Pak Biro. Siap. Iya, 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 iya. Itu lumpur tanah jarang itu. Pokoknya Pisang kapan desa saja deh? Kalau ini saja bisa lebih dari 2 anakannya. Ya, kalau sudah lebih dari 2 nanti kan pindah. Paling bagus Di sana, pasar. Kita di sana. Banyak. Nanti kasih malah. Iya. Iya. Oh, ya. Orang sini? Iya. Pandanku, bagusku. Aduh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kapan kita? Pak Kadis? Tadi malam. Di malam nih. Iya. Nggak dapat macet nih. Enggak, Ji. Nggak jadi. Kenapa? Filipina. Bongkol dia, bongkol. ini sedang punya kas. Berapa hektar ini? Tanah. Oh, belum tahu. Bagus tanahnya tahu. Ah, itu sih cocok, iya, motor terabasnya taruh. Motor keren, ya itu dia. Nih. Ini yang kostumnya pendek ya. Di Desa Batu Gading, Kecamatan Maret, Kabupaten Bone. Di kampung apa namanya? Batu Gading. Iya. Iya, Waru-Waru. Jadi ini adalah lokasi pusat pembibitan pisang, terutama pisang Cavendish. Ini lokasi tadi biasanya banyak bonggol sini keluarga kita. Di sini dibibit. Bagaimana metode yang selama ini kalau kita tanam pisang yang ditanam itu adalah kita gali anaknya,
kita gendong baru kita bawa ke kebun. Jadi kalau cari 10.000 pohon susah. Nah, jadi ini adalah budidaya pisang. Pisang ini datanya adalah survei, ini survei dulu nih, riset ilmiah. Lidahnya orang Indonesia itu nomor 1 buah-buahannya adalah pisang. Pisang. Nomor kedua adalah pepaya. Lidahnya yang ketiga adalah jeruk. Yang keempat adalah mangga. Masalahnya barangnya terbatas. Nah, pisang di Indonesia dari Aceh sampai Papua baru bisa dipenuhi 35% dari kebutuhan nasional kita. Ada 65 negara yang minta pisang, Indonesia baru bisa ekspor 1%. Jadi masih ada peluang pasar 99%. Secara khusus pisang Cavendish ini paling gila permintaannya. Kalau orang biasa ke Mekah pasti ketemunya pisang Cavendish. Kalau di Indomaret itulah yang kita beli 27.000 3 biji. Nah, inilah pohonnya ini yang lagi di bibit ini. Nah, nanti di kebun sebelah di sini kita ada 2 lokasi. Ini ada pembibitan. Kemudian datanya begitu. Di Sulsel sendiri di dunia ada 5 negara penghasil pisang. 1 Indonesia, nomor 2 Filipina terbesar di khususnya provinsi Davao. Davao itu 1 provinsi itu pisang. Siram pohon pisangnya pakai pesawat. Sudah pakai pesawat. Di tahun lalu teman-teman Pemprov Sulsel 30 orang saya kirim ke Davao untuk melihat langsung bagaimana pisang diolah mulai dari daunnya sampai akarnya, sampai pohonnya. Tidak ada yang hilang. Batangnya jadi kain. Kemudian nomor 3 lagi India, 4 Brasil nggak salah. Yang kelima Costa Rica ya, Ekuador dan Costa Rica mungkin. Memang yang paling besar hari ini adalah Filipina dan negara India dia pakai sendiri untuk program pengentasan kemiskinan di India dia pakai ini salah satunya adalah pisang. Karena penduduknya kan India sekarang 1,5 miliar orang, jadi memang kesulitan menyiapkan makan minum untuk warganya. Pohon pisang di India sudah diubah menjadi alat pembalut wanita yang higienis. Nanti kita perlu kirim belajar sana pabriknya. Jadi karena kalau jadi benang ya, jadi serat, jadi kain. Karena kalau alat pembalut wanita yang sintesis itu kan ditanam di tanah itu kan puluhan tahun tidak hancur ya. Nah, ini yang berbahan serat pisang ini jauh lebih higienis dan bagus. Dan rupanya masalah di dunia ini banyak wanita, saudara kita di dunia belum bisa mengakses sekedar pembalut. Bahkan mereka kasihan secara alami yang hidup susah di dunia. Itu menyelesaikan konflik menggunakan pisang. Jadi konflik di Filipina itu diselesaikan dengan pohon pisang. Pisang inilah menjadi tanaman produksi masyarakat, tadinya bawa banyak masuk hutan, masuk senjata. Sekarang relatif, kalau saudara-saudara dengar kan konflik Filipina Selatan sudah mulai reda. Jadi sibuk bertani pisang sekarang mereka. Jadi pisang itu sudah alat penyelesaian konflik di negara seperti Filipina. Jadi betapa sebuah tumbuhan yang sangat mudah tumbuh dan hebatnya pisang ini hanya tumbuh di negara-negara tropis dan negara tertentu dan tidak semua negara punya bisa penghasil dunia. Jadi di dunia ini ada 8 miliar orang seluruh dunia ini, 200 negara. Jadi kita memang memproduksi sesuatu. Kalau kita mau ngajari warga kita jangan asal tanam. Pilihlah tanaman yang menjadi kelebihan kita dan punya nilai kompetitifness. Kompetitif. Jadi kalau kita produksi selain untuk konsumsi gizi dan ekonomi kita, kemungkinannya kita bisa bersaing. Hari ini kalau mau tanam jeruk, saya sarankan tidak usah. Kalau melampaui dari pasar lokal Indonesia. Karena pasti jeruk Cina lebih bagus karena dia jutaan hektar. Anggur juga begitu. Jadi tanaman-tanaman yang selama ini di Sulsel saya sudah lihat sendiri di kawasan industri. Buah-buahan datang dari 28 negara, importirnya namanya LMU,
temannya beliau juga ini, grupnya CAP, namanya Laris Manis Utama. Itu pemain terbesar Indonesia sejak tahun 80-an. Dulu kalau kawan-kawan ingat jeruk Kalbar, dia yang eksportirnya dulu. Jadi 90% itu buah-buahan yang ada di Sulsel, Sulbar, seluruh Sulawesi itu masuk di kawasan industri. Kapal masuk, bawa jeruk, anggur, segala macam itu. Bahkan cempah, asam. Tahu asam cempah kan? Nah, asam itu namanya saja asam kan? Nah, dari Cina sekarang bukan asam namanya. Manis asam. Karena memang manis. Bentuknya sama. Jadi jauh lebih hebat rekayasa genetikanya. Mereka menggunakan teknologi segala macam. Nah, kembali ke pisang ini. Ini tumbuhan yang secara endemik tumbuh di Indonesia. Dan khususnya Sulawesi Selatan, Barat itu. Ini benar-benar endemi dan tanaman kultural. Apalagi Sulbar. Sulsel saja juga begitu. Bahkan saya dapat pengetahuan baru, Kang. Ternyata Sulbar ini dulu makanan pokoknya rakyat kita di Sulbar itu adalah pisang. Selain itu sukun, selain itu mungkin sagu, ubi kayu. Jadi kata Pak Wapres kemarin, sayang diberaskan. Dalam bahasa ini kemudian kita beraskan. Karena memang ini daerah pinggulnya Sulawesi. Kalau lihat itu pinggulnya dia agak gunung dia. Pinggulnya tanaman padi-padian agak sulit tumbuh karena memang persawahan tipis kecil. Jadi dulu memang ini justru tanaman endemi di sana dan makanan pokok dan ada beberapa jenis lokal di sana. Kembali soal pisang. Nah, si pisang ini tumbuhannya yang sangat tanam endemi kita. Kalau kita berjalan ratusan kilometer dari Makassar ke Sulbar atau putar lagi ke Bulukumba sampai sini sepanjang jalan. Dan itu saya sampaikan sama Presiden. Saya kan satu mobil beliau dari Makassar sampai Pangkep tanggal 22 Februari yang lalu. Saya perlihatkan beliau, Pak Presiden, kiri kanan lihat belakang rumah orang, semua ada pohon pisang. Sayangnya pisang ini sudah tanaman kultural tapi tidak dikelola secara budidaya. Saya kumpulin 2000 penyuluh di Sulsel, tidak ada satu pun penyuluh yang mengerti tentang mengelola pisang. Satu pun tak ada. Satu pun tak ada. Bahkan saya datang seluruh kampus, termasuk Unhas, tidak mengerti sama sekali. Nah, risetnya banyak tentang apa itu hamanya. Tapi budidaya nggak ngerti mereka. Bagaimana cara membibit. Nah, kalau nggak salah ini metodenya BIF ya. Nanti jelaskan saya beliau teknisnya. Jelas ini pengantar dari saya. Kenapa ini penting dilakukan? Bagi saya ini adalah bukan sekedar tanaman kultural dan memang masyarakat kita itu secara ilmu pemberdayaan ya. Kalau mau memperbaiki masyarakat, jangan memberikan sesuatu yang tidak dipahami. Contoh kegagalan porang misalnya. Lah nenek kita tidak tanam porang. Kalau orang di Boni tanya porang itu warna apa nak? Dia kira jenis baju-baju, gitu kan. Memang nenek kita nggak tanam porang, gitu. Jadi kalau mengimplan sesuatu jauh lebih rumit ketimbang mengeksplor apa yang sudah dia punya. Jadi kalau pisang nggak usah diajari dia cara mengolahnya, hasilnya. Dia punya pengetahuan dasar sudah punya. Dan bahkan makanan kultural kita Sulawesi Selatan dan Barat ini itu tidak punya buah-buahan di meja-meja kita itu. Makan pagi, siang dan malam, makanan kita itu tidak lebih dari makanan olahan pisang. Yang lain ada tapi sedikit. Kita bakar, kita rebus, kita digoreng, dicampur lagi, sudah dibakar, digoreng lagi, direbus lagi baru digoreng, namanya pisang pepek. Ya, yang tua-tua jadi kita kayak yang bonyok-bonyok kita jadikan kolak, kambing-kambing kita jadikan barongko, macam-macam. Yang jelas sajian utama kita adalah pisang. Dan bahkan dalam tradisi peradaban kita ini sudah menjadi adat kultural. Isinya buah sarak. Buah sarak kalau di Sulsel itu harus ada barongko.
Kalau ada tamu-tamu penting harus dikasih itu. Kalau tidak dianggap yang penyelenggara acara tidak mengerti adab. Itu saking pentingnya namanya makanan yang berasal pisang. Tanaman lain boleh mahal, tapi kue yang lain, tetapi buah sara itulah harus ada berongkok. Jadi ini sudah menjadi ideologi sebenarnya pisang ini produksinya. Jadi ideologi dan adab. Sudah tidak ada uang, jadi kepala pula. Jangkuk rekam itu masukkan lagi nanti masalah nanti. Oh edit itu nih. Iya. Nah, saya kembali soal ini. Jadi suatu ketika nanti saya minta Kak Haji sama beliau Kak Andi Yayat, karena beliau keluarga besar di Mare ini dan saya tahu lahannya banyak. Saya upayakan karena ini saya mendidik adik-adik di jauh begitu. Kan kita namanya ini di rantau ini kan ada aja adik-adik. Siap bang? Terima kasih kasih 5 juta. Bulan depan datang lagi, tahun depan datang lagi 5 bulan. Ceritanya untuk ojek. Siap bang? Beli sapi bang. Iya bang. Kan menjaga ketokohan kita ini. Adik-adik binaan kita banyak kan. Sampai kapan kita kasih itu keluarga adik-adik binaan kita itu dalam bentuk uang cash? Ya kan? Kita harus punya instrumen yang terbaik itu adalah bagaimana membantu orang sekaligus orang itu menolong dirinya sendiri. Itu kan kebetulan saya orang Bangdes dan mempelajari tentang social engineering atau empowerment. Jadi langkah terbaik itu mengubah manusia itu adalah bagaimana dia membuat dia menolong dirinya sendiri dalam jangka panjang. Tidak mungkin kita kasih terus-menerus. Tidak mungkin kita kasih terus-menerus dalam bentuk. Jadi harus dicari instrumennya. Instrumen pasti banyak. Caranya pasti banyak. Bukan cuma ini. Tapi saya temukan ini salah satunya yang paling efektif dan sudah berhasil di tempat lain. Saya lakukan jelaskan Mas. Tapi kita bekerja. Atau kegiatan apalagi kampung ini bukan untuk umum. Enggak digebukin kan? Bilang aja mau Oke, orang bukan transmigrasi. Yang bagus pak, yang bagus kak. Terima kasih ya, kasih tengah nak kak. Tapi mana melengok-lengok mi lalangnya. Makul ini aja macam mana. Foto dulu kan. Pakai dulu. Ya di sini. Tengah ke Pindis. Pisang kepo itu kak. Ya biar nih Pak tidak ada tahu. Oh dia tahu dia bilang pisang apa dah? Ya tidak ada tahu ikan pendi atau kapur ini. Apa? Ikan Filipina tidak ada tahu. Oke mantap. Yang penting pisang nih. Penting yang dalam pisang. Oh, kapendis juga nih toh? Ini namanya pisang kapendis. Yang tak pernah menganggap kamu ada. Halo, Bu Kadis.
kita mengingatkanku pada dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak Pejabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI bersama Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Yang terhormat Ya guys, naik motor cari Sampuraca di Kabupaten Bone. Kita naik motor jalan Sampuraca atau Bone. Pusatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dalam pohon pisang Cavendish. Ini hasil kenang-kenangan yang kami bawa dari Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Setelah beberapa hari kami di atas melaksanakan orientasi lapangan pertanian terintegrasi. Inilah kita coba aplikasikan di lokasi kami yang ada di Kabupaten Mamuju. Nah, ini juga sudah tertanam. Ini pohon Cavendish. Kita berharap mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kita coba tanam nangka madunya. Ini juga nangka madu yang kami bawa dari Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, mudah-mudahan ini bisa tumbuh dengan baik dan bermanfaat untuk sesama, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di sini kita mau tanam pohon sukun. Pohon sukunnya juga kita dapat dari Mare, pemberian dari saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Bone. Setelah Bapak PJ Gubernur membawa kami melakukan kegiatan orientasi lapangan pertanian secara terintegrasi. Mudah-mudahan yang kita tanam hari ini itu bisa berhasil sesuai dengan harapan bersama tentunya.